Karena firman-Mu yang menyejukkan hati kami, firman-Mu yang melegakan jiwa kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang terus memuaskan dahaga jiwa kami. Dan saat ini firman-Mu yang kami dengar, kami percaya akan terus memberikan kepuasan di dalam roh kami, jiwa kami. Dan kami boleh merasakan kelegaan. Kami rindu firman Tuhan membangkitkan iman kami di hari-hari situasi yang seperti ini. Kami tetap berdiri teguh karena firman-Mu yang terus memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman Tuhan. Hamba percaya firman Tuhan akan menjamah setiap kami, baik kami yang ibadah secara langsung maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara online. Hamba percaya Roh Kudus tidak dibatasi oleh waktu, oleh ruang, oleh jarak. Engkau berkuasa dan bekerja menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Kami siap dengan firman Tuhan, dengan rasa lapar dan haus akan firman. Dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom saudara. Puji Tuhan saudara. Luar biasa bahwa Tuhan masih boleh terus memberikan kita satu kehausan, ya, rasa lapar akan firman Tuhan, sehingga kita datang mencari Tuhan walaupun situasi tidak mendukung kita, ya, hari-hari ini. Tetapi ada satu rasa lapar, rasa haus akan firman Tuhan, rindu untuk dengar firman Tuhan. Itu adalah anugerah bagi setiap kita. Amin saudara, ya. Oleh karena itu mari kita buka hati kita, beri hati, beri seluruh hidup kita untuk kita dengar firman Tuhan. Dan hari ini saudara, saya rindu kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, ya, yang dicontohkan lewat 3 orang pemuda Ibrani. Mereka menyatakan iman mereka yang teruji, ya. Hari-hari ini iman kita diuji oleh Tuhan lewat situasi saat ini, secara khusus COVID, ya. Iman kita diuji saudara. Tapi kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dari kisah hidup 3 orang Ibrani. Iman mereka teruji saudara. Mari kita buka di dalam Daniel pasalnya yang ketiga. Daniel pasal ketiga, itu ayatnya panjang, ayat 1 sampai ayat 30, ya. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Lewat pembacaan firman Tuhan ini, saudara, saya bagi menjadi 4 bagian. Kita akan belajar bersama-sama, ya. Ayat 1 sampai ayat 30 saya bagi menjadi 4 bagian. Dan kita akan baca satu persatu ayat ini, ya, lewat 4 bagian ini. Yang pertama saudara, yaitu ujian iman yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Lalu yang kedua, ya, respon dari ketiga pemuda Ibrani ini, ayat 13 sampai 18. Lalu yang ketiga, pembelaan Tuhan terhadap iman dari ketiga pemuda Ibrani ini, itu ayat 22 sampai 27. Yang terakhir, promosi Tuhan bagi ketiga pemuda Ibrani ini, ayat 29 dan 30. Mari coba kita lihat bagian yang pertama, ujian iman, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkannya kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah
kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ujian iman. Ketiga pemuda Ibrani ini ada di wilayah Babel saat itu. Dan mereka bukan orang biasa, saudara. Mereka termasuk pejabat-pejabat di dalam kerajaan itu. Ya, mereka orang-orang yang punya kedudukan dalam kerajaan Nebukadnezar pada waktu itu. Ya. Dan ketika Raja Nebukadnezar membuat aturan, perintah untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar yang dibuat olehnya, seluruh bangsa, suku, bahasa di bawah penjajahannya harus sujud menyembah. Dan pada waktu itu wakil-wakil orang-orang yang penting juga ada pada waktu itu, termasuk ketiga pemuda Ibrani. Dan mereka pun harus sujud menyembah. Ini tantangan, saudara. Ini ujian iman yang dihadapi oleh ketiga pemuda Ibrani ini, menghadapi titah raja yang sangat keras, perapian yang menyala-nyala. Mereka dituntut untuk membuat pilihan, apakah mereka menyembah patung Raja Nebukadnezar atau menolaknya. Ya, ujian iman. Mereka diperhadapkan dengan satu keputusan: sujud menyembah atau mereka taat kepada Taurat Tuhan. Ya, hanya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang harus disembah. Tidak boleh menyembah yang lain. Pilihan yang sangat sulit. Tapi mereka juga menghadapi itu. Mereka tidak diluputkan oleh Tuhan, saudara. Ya. Tapi mereka juga diperhadapkan dengan ujian, tantangan seperti ini. Ya. Setiap kita orang-orang percaya, ya, kita pun, saudara, setiap hari pun diperhadapkan dengan ujian iman. Betul ya? Setiap kita dituntut untuk membuat satu keputusan, pilihan yang benar. Apakah kita tetap taat kepada firman Tuhan, atau justru sebaliknya kita melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Kita ditantang, kita dituntut. Kita tidak diluputkan untuk menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Tidak, saudara. Ya, kita pun juga masuk dalam ujian. Contohnya kasus situasi seperti ini, ya. Kita anak-anak Tuhan pun diuji untuk menghadapi corona. Kita kan tidak mendapat perlakuan khusus dari Tuhan, toh, ya. Misalkan hanya orang-orang yang karena takut Tuhan saja atau yang tidak percaya Yesus, mereka itu yang kena COVID. Tapi kita orang Kristen terada yang kena COVID. Tidak begitu juga, kan? Kita juga boleh menghadapi ujian ini. Bahkan ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang juga mengalami kematian karena COVID. Mungkin sebagian orang akan bertanya seperti ini, Tuhan, kok sepertinya Tuhan nggak bela ya? Betul ya? Kenapa mereka itu pelan-pelan Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga mereka harus melewati masalah ini dan bahkan mereka kehilangan nyawa? Sekali lagi, saudara, lewat kasus ini, peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego, ya, mereka juga melewati tantangan, melewati ujian, ya. Dituntut untuk ambil keputusan benar, ya. Semua kita akan melewati ujian iman. Tidak ada yang tidak, saudara, ya. Tidak ada perlakuan khusus dari Tuhan, ya. Mungkin dia hamba Tuhan yang sudah besar, tidak usah diuji sudah, ya. Tidak ada begitu, semua, ya. Hamba Tuhan besarkah, hamba Tuhan kecilkah, ya, hamba Tuhankah atau jemaat biasakah, semua melewati yang namanya ujian. Kita akan melewati ujiannya Tuhan, seperti kasus Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu yang berikutnya, yang kedua, saudara, ayat 13 sampai 18, ya. Apa respon dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Wah, ini luar biasa sekali, saudara. Saya diberkati oleh respon mereka,
Ya, ketika mereka menghadapi tantangan, ya, menghadapi ujian, mereka punya respon yang benar. Ya. Saya mau katakan sekali lagi bahwa masing-masing kita semua akan diuji Tuhan, ya. Dan ujian kita masing-masing orang itu berbeda, tidak sama. Ya, nggak sama, saudara. Masing-masing ujian antara satu dengan yang lainnya itu nggak sama, berbeda. Ya. Dan bagaimana kita berespon dengan benar? Mari coba kita baca ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan demikian. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami sembah, yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini respon yang ditunjukkan oleh ketiga pemuda Ibrani, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jelas bahwa mereka tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar. Mereka menolak perintah dari Raja Nebukadnezar. Dan saudara, statement yang mereka katakan ini dahsyat sekali, saudara. Ya, ini harus menjadi pelajaran bagi kita anak-anak Tuhan. Tadi dikatakan di ayatnya yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ya, setiap kita harus punya iman seperti ini. Ya, percaya bahwa Tuhan itu sanggup, berkuasa membebaskan kita, melepaskan kita. Amin. Ya, menjaga kita, membawa kita kepada jalan-jalannya yang penuh berkat. Ini iman kita. Dan saudara, level iman seperti ini memang ya mudah sepertinya, ya. Percaya kepada Tuhan, ya. Dan saya percaya, semua kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Amin, ya. Tapi nggak boleh cukup sampai di level iman yang seperti ini, saudara. Ya, kita tahu bahwa memang Tuhan berkuasa, Tuhan dahsyat, ya, Tuhan sanggup membebaskan kita dan menolong kita. Amin. Ya. Tapi saudara, kita harus sampai kepada level iman yang berikutnya. Ayatnya yang ke-18 dikatakan demikian. Tetapi seandainya tidak, ya, seandainya tidak, maksudnya apa? Seandainya Tuhan itu tidak menolong kami, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Amin. Kita harus sampai pada level iman yang berikutnya ini, saudara. Ya, mereka berkata, seandainya Tuhan tidak menolong kami pun, artinya saudara, seandainya Tuhan itu mengizinkan kami masuk di dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Ini kan dahsyat, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego berkata seperti ini bukan karena putus asa. Iya ya, kayaknya Tuhan cara tolong kita ini. Ya sudah, kita mati sudah, ya. Bukan karena putus asa mereka berkata begitu. Ini dahsyat, saudara. Sekalipun Tuhan tidak tolong kami tetap tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar.
Banyak kali anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, hanya karena kebutuhan perut, mereka tinggalkan Tuhan Yesus. Mereka menyerah kepada Tuhan Yesus. Dan mereka berkata, mana pertolongan Tuhan? Buktinya Tuhan tidak tolong kami. Mereka menyerah, putus asa. Lalu mereka meninggalkan iman Tuhan Yesus. Banyak anak-anak muda meninggalkan iman mereka hanya karena pasangan hidup. Banyak orang-orang percaya tinggalkan Tuhan Yesus karena jabatan. Kita harus punya level iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seandainya Tuhan tidak bebaskan kami, artinya seandainya Tuhan ini tetap bawa kami ke dalam dapur api itu, ya, kami tetap tidak menyembah patung Raja Nebukadnezar. Ini yang harus menjadi iman kita, saudara. Di dalam perkataan ketiga pemuda Ibrani ini, mereka percaya bahwa kedaulatan Tuhan itu pasti baik bagi hidupnya. Amin. Yang Tuhan kerjakan itu pasti akan membawa kepada kebaikan, bukan kepada kehancuran. Amin, saudara ya. Ini yang harus menjadi percayanya kita. Waktu kita menghadapi masalah, beban, berat, pergumulan, situasi yang sulit hari-hari ini, saudara, tetap kita harus percaya, sekalipun kita masuk di dalam dapur api, siksaan, penderitaan, kita akan tetap percaya bahwa Yesus itu dahsyat. Amin. Bahwa Yesus itu baik, bahwa pekerjaannya sempurna di dalam hidup kita, bahwa pekerjaannya pasti yang terbaik bagi kita, sekalipun mungkin hari ini kita masih hidup dalam kesulitan. Amin, saudara. Tapi kita tetap mempercayai kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak menyerah hanya gara-gara masalah perut, ya. Banyak orang-orang percaya yang lari tinggalkan Tuhan gara-gara masalah kedudukan, lari tinggalkan Tuhan. Mereka percaya pada awalnya bahwa Yesus, bahwa Tuhan berkuasa tolong mereka. Tapi ketika mereka melihat sepertinya Tuhan tidak tolong mereka, mereka menyerah, mereka putus asa, dan mereka meninggalkan Tuhan. Belajar dari iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak tolong kami, kami akan tetap bertahan kepada prinsip kami, bahwa kami tidak akan menyembah patung Raja Nebukadnezar. Bisa tidak kita berkata begitu? Sekalipun Tuhan tidak tolong saya akan tetap setia, saya akan tetap menyembah Tuhan, saya akan tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak sembuhkan saya, mungkin saudara yang masih sakit sampai hari ini, ya, saudara sudah berdoa, berseru kepada Tuhan, tapi sepertinya Tuhan belum sembuhkan saudara, belum tolong saudara. Bisakah saudara tetap berkata, sekalipun hari ini aku masih dalam kondisi yang lemah, tapi aku akan tetap menyembah Tuhan Yesusku. Amin, saudara. Sekalipun mungkin hidupku masih sulit, tapi aku akan tetap bertahan kepada prinsip kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Ya. Banyak orang-orang percaya yang menyerah, akhirnya mereka menggunakan cara-cara yang tidak berkenan atau yang tidak sesuai kepada kebenaran firman Tuhan. Betul ya? Mari kita belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun aku tersingkir, tersisih, ya, dari jabatan mungkin, dari pekerjaan mungkin, aku akan tetap bertahan, berjalan pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Aku tidak mau cari-cari pekerjaan, tidak mau cari jabatan dengan cara-cara yang tidak benar. Amin, saudara. Ya. Dunia menawarkan banyak cara untuk kita bisa berhasil. Tapi apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Sadrak, Mesak, Abednego mengajarkan kepada kita, mereka tidak takut kehilangan jabatan. Saudara, mereka orang petinggi dalam kerajaan Nebukadnezar, ya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka orang-orang yang punya jabatan tinggi dalam kerajaan Nebukadnezar. Tapi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, jabatan
dilakukan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Bagi mereka jabatan di dunia itu hanya sementara, dan itu tidak membawa kepada kemuliaan Tuhan. Mereka tidak pertahankan jabatan mereka, tapi mereka berani kehilangan jabatan mereka untuk mempertahankan prinsip firman Tuhan dalam hidup mereka. Kita belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berespon dengan benar ketika tantangan, ujian, masalah, pergumulan diizinkan menimpa hidup mereka. Nah saudara, bagaimana respon kita ketika menghadapi ujian? Diizinkan Tuhan melewati berbagai masalah, pergumulan. Saudara, 1 Petrus pasal 4, saudara, ini indah sekali ya. Coba kita buka 1 Petrus pasalnya yang keempat. Satu Petrus pasalnya yang keempat, kita baca ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah apa? Kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ini ayat 12 dulu ya. Jadi firman Tuhan bilang demikian, ketika kita orang percaya menghadapi ujian, tantangan, jangan kita heran, saudara. Seperti ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam diri kita. Kita nggak boleh heran ya. Mungkin awalnya kita tercengang, mungkin ya. Mungkin kita awalnya berkata gini, aduh, kok saya bisa ngalamin ini ya Tuhan ya. Ya mungkin awalnya begitu ya, respon kita sebagai manusia. Tapi jangan terus seperti kayak kaget. Jangan terus tinggal dalam keadaan seperti itu, bertanya-tanya terus sama Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa ya? Kok saya begini ya Tuhan? Aduh Tuhan, kenapa saya begini? Jangan terus tinggal dalam kondisi seperti itu, bertanya-tanya terus sama Tuhan ya. Tapi harus di ayat yang ke-13 dikatakan demikian, saudara. Sebaliknya, bersukacitalah, amin, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Jangan bersedih, jangan bertanya-tanya terus ya, mengasihani diri terus. Kenapa ya saya alamin ini? Aduh, kenapa ya? Jangan begitu. Tapi firman Tuhan katakan bersukacitalah. Amin. Ya. Artinya apa, saudara? Nikmati hidup di dalam Tuhan. Ya. Sekalipun kita dalam masalah yang berat, tantangan yang berat, ya, jangan sedih. Ya. Sampai akhirnya mempengaruhi kita ini nggak bisa bikin apa-apa, nggak tahu apa yang harus kita buat. Ya. Firman Tuhan berkata bersukacitalah, artinya nikmati hidup, lakukan bagianmu, apa yang kamu bisa lakukan. Ya, tetap tanggung jawab yang kita kerjakan terus. Contohnya situasi seperti ini ya. Jangan terus tinggal, aduh COVID ini kapan pergi, aduh kapan selesai ya Tuhan, kapan lama sekali kan Tuhan ya. Jangan terus begitu, saudara. Akhirnya itu akan mengekang kita nggak bisa bikin apa-apa. Ya. Tinggal terus dalam ketakutan dan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan kapan Tuhan ya? Tuhan sampai berapa lama wabah ini ya? Tapi bersukacitalah, artinya tetap bersyukur. Amin. Tetap bersukacita ya. Tetap lakukan bagian kita, tanggung jawab kita, tetap kita kerjakan. Amin ya. Terus menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Respon kita ketika kita diperhadapkan pada ujian, tantangan, masalah, pergumulan, bersukacitalah. Amin. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan ini yang diajarkan oleh firman Tuhan ya, bahwa penderitaan, ujian yang Tuhan izinkan itu bukan untuk mendatangkan kehancuran, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi penderitaan itu menguji kita
menguji kesungguhan kita, ya, menguji kesabaran kita dan kepercayaan kita kepada Allah. Waktu kita ada dalam masalah, apakah kita ini masih sungguh-sungguh cari Tuhan? Kadangkala justru ketika kita dalam masalah, beban berat, sepertinya kita sudah malas cari Tuhan, betul ya? Dan kita berkata, percuma saya menyembah Tuhan, percuma saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena saya tidak melihat pertolongan Tuhan. Untuk apa saya sembahyang? Buktinya hidup saya masih begini-begini terus, masalah nggak pernah berhenti-berhenti, ya. Itu menguji kesungguhan hati kita. Apakah kita tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Menguji kesabaran kita, saudara. Apakah kita sabar terhadap waktunya Tuhan? Manusia ini kan maunya cepat, ya, serba instan, maunya cepat jadi, ya, itu manusia memang, ya. Tapi seperti yang firman Tuhan katakan, waktu Tuhan itu yang terbaik. Amin, saudara, ya. Dalam maha taunya Tuhan, Tuhan itu tahu waktu yang terbaik untuk Tuhan menyatakan pembelaannya dalam hidup kita, untuk Tuhan menyatakan mengangkat masalah kita. Dalam maha taunya Tuhan, sepengetahuannya Tuhan, kita tak maha tahu. Hanya Tuhan yang tahu kapan waktu yang tepat Dia menyelesaikan masalah kita. Amin, saudara, ya. Apakah kita masih sabar tunggu waktunya Tuhan? Seperti ini, pujian berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, saudara, ya. Kita mudah untuk menyanyikan lagu ini, tapi ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, bisakah kita bersabar? Tetap bersabar, tetap, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, ya. Menunggu waktunya Tuhan, karena waktunya Tuhan itu pasti sempurna dan yang terbaik untuk hidup kita, ya. Tantangan ujian yang datang dalam hidup kita itu menguji kita akan kepercayaan kita. Sungguh-sungguh gak kita percaya sama Tuhan? Bahkan yang saudara yang berikutnya, ya, dikatakan, ya, bahwa penderitaan atau segala sesuatu pergumulan masalah, ya, yang diibaratkan sebagai nyala api siksaan, itu adalah cara Tuhan, ya. Saudara garis bawah hal ini. Itu adalah cara Tuhan untuk Tuhan menghasilkan karakter ilahi dalam hidup kita. Amin, ya. Ini luar biasa, saudara. Itu yang terpenting, saudara, ya. Bapa mengizinkan kita melewati segala api siksaan, artinya dalam penderitaan, pergumulan masalah, karena Tuhan ingin menghasilkan karakter Kristus di dalam seluruh hidup kita. Nyala api siksaan, penderitaan, pergumulan masalah itu memurnikan iman kita. Amin, saudara, ya. Memurnikan iman kita. Betul-betul gak kita mengasihi Tuhan? Betul-betul gak kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ya. Ketika kita sabar, ketika kita tetap bersuka cita, ya, maka karakter Kristus itu akan dihasilkan lewat pergumulan, tantangan, masalah hidup kita. Ada banyak hal-hal yang tanpa kita sadari itu masih menempel dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan sanga-sanga, ya, sanga-sanga itu dikikis lewat api, ya. Sanga-sanga itu kalau saudara mau tahu itu panci yang sering dipakai untuk masak di api, ya. Itu di bawahnya kan ada hitam-hitam itu, yang sudah menahun, yang sudah lama, ya, itu kan keras, gak gampang dicuci, harus dicungkil, saudara, ya. Ibaratnya seperti itu, saudara. Penderitaan, pergumulan, nyala api siksaan yang Tuhan izinkan itu untuk membersihkan sanga-sanga di dalam hidup kita, yang perlu dicungkil. Karakter-karakter yang tidak benar dalam hidup kita itu perlu dicungkil. Bagaimana cara Allah mencungkil itu dari dalam hidup kita? Lewat penderitaan, lewat pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, untuk menghasilkan karakter ilahi di dalam hidup kita. Lalu ayat berikutnya, saudara, ya, Yakobus pasal 1 ayat 3-4. Mari kita lihat Yakobus pasal 1 ayatnya yang ketiga dan keempat. Firman Tuhan katakan demikian.
Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Amin. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, amin, dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun, amin, ya. Ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu menghasilkan ketekunan. Kita tekun nggak? Tekun untuk terus cari Tuhan, ya. Tekun untuk melakukan firman-Nya. Tekun terus untuk berbuat kebaikan, kebenaran, ya. Itu akan menghasilkan ketekunan. Kita diuji supaya kita ini tekun terus cari Tuhan, sekalipun susah, sulit, masalah datang, ya. Tapi kita mau tekun nggak cari Tuhan? Tekun nggak berdoa? Tekun nggak lakukan firman Tuhan? Tuhan uji lewat bergumul. Dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang, yang sempurna, utuh, tak berkekurangan suatu apapun. Dahsyat, saudara, ya. Itu luar biasa. Bicara tentang kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Lalu yang bagian ketiga, saudara, pembelaan Tuhan. Mari coba kita baca ayatnya yang ke-22, saudara. Kita kembali ke Daniel pasalnya yang ke-3 ayat 22 sampai 27. Daniel pasal 3 ayat 22 mulai dikatakan demikian. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Amin. Dahsyat Tuhan kita. Haleluya, saudara. Pembelaan Tuhan datang tepat pada waktunya. Sekalipun Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan, ya, mereka dimasukkan akhirnya memang, ya, dari keputusan yang mereka ambil untuk tetap tidak mau menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar, mereka akhirnya dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Amin, ya. Tetapi pembelaan Tuhan datang tepat pada waktunya. Wah, luar biasa, saudara. Dan kalau itu waktunya Tuhan, itu dahsyat. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan dinyatakan, amin, lewat apa yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego, dan apa yang dialami oleh ketiga pemuda Ibrani ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahkan raja berkata kepada seluruh orang yang hadir di situ, ya, semua harus menyembah kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar mengakui kemahakuasaan Tuhan. Amin, saudara. Pembelaan Tuhan itu tepat datang
datang pada waktunya. Ya. Jangan kita mau selesai dengan waktunya kita, saudara. Sesuai waktunya kita, nggak akan baik, saudara. Tapi kalau itu waktunya Tuhan, pembelaan Tuhan itu akan datang dahsyat, saudara. Luar biasa. Kita nggak akan duga-duga. Dan itu mendatangkan kemuliaan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita, saudara. Mari kita tetap mempercayai akan kedaulatan Tuhan. Sabar terhadap waktunya Tuhan. Karena pembelaan Tuhan pasti akan datang tepat pada waktunya. Ya. Asal kita berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Jangan cari penyelesaian lewat cara kita. Jangan cari penyelesaian lewat waktunya kita. Jangan cari penyelesaian, jalan keluar, ya, untuk segala masalah hidup kita lewat cara-cara manusia. Tidak akan selesai, tapi akan menimbulkan masalah yang lain, masalah yang satu, ya, sampai akhirnya menumpuk dan akhirnya tidak mendatangkan penyelesaian, saudara. Belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka tetap bertahan kepada kebenaran firman Tuhan, bersukacita, ya, mengakui kedaulatan Tuhan untuk tantangan yang mereka hadapi, pembelaan Tuhan datang dalam hidup mereka, ya. Api siksaan, ya, yang sangat besar itu tidak mempan, ya, membakar tubuh mereka, ya. Jangankan tubuh, ya, baju yang mereka kenakan pun sudah nggak bau hangus, ya, dikatakan, ya, seperti ayat yang kita baca tadi, tidak berbau hangus. Rambut sehelai pun nggak ada yang terbakar, saudara, ya, luar biasa. Kalau Tuhan yang tolong, saudara, itu pasti dahsyat, amin. Manusia yang tolong nggak akan seperti itu, ya, terbatas. Tapi kalau tangan Tuhan yang besar itu, saudara, wah, akan mengerjakan pekerjaan yang teramat dahsyat, teramat mulia. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, saudara, 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian. 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan katakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi apa? Kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Jadi kalau Tuhan izinkan kita ini melewati masalah, ujian, ya, pencobaan, pergumulan, firman Tuhan bilang itu pencobaan biasa. Apa maksudnya pencobaan biasa? Pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan demikian. Tidak akan melebihi kekuatan kita, saudara, ya. Karena Tuhan tahu batas kemampuan kita untuk menanggung masalah, pergumulan, pencobaan. Tuhan tahu. Masing-masing kita punya kadar iman seberapa itu Tuhan tahu. Memang nggak sama, saudara, ya. Antara yang satu dengan yang lainnya nggak sama. Tuhan tahu itu, ya. Dan firman Tuhan katakan tidak melebihi batas kekuatan saudara dan saya. Makanya di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan apa? Memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, firman Tuhan, ya. Janji Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah pergumulan, pada waktu kita dicobai, ya, Tuhan ini akan memberikan kepada kita jalan keluar, kekuatan untuk menanggungnya. Amin, saudara. Makanya kita tak perlu bersedih, ya. Tetap bersukacita menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, ujian, situasi yang sulit hari-hari ini, ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang dahsyat, ya. Kedaulatannya akan dinyatakan dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara, bagian yang keempat dari Daniel pasal 3, ya. Apa yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego, ayat 29 dan ayat yang ke-30, promosi Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun
manusia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal ya, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Dahsyat ya. Endingnya ya, biasanya kalau ada cerita ya, film ke apa ya, selalu orang ingin lihat endingnya itu happy ending ya saudara ya. Dari kisah ini kita tahu ya, penyelesaiannya adalah happy ending. Akhir dari cerita ini adalah happy ending saudara ya. Endingnya itu dahsyat, luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan, bahkan promosi diberikan kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa dikatakan mereka diberikan kedudukan yang tinggi di wilayah Babel. Luar biasa Tuhan ya. Kalau luar biasa saudara ya. Kalau Tuhan yang turut bekerja, itu pasti happy ending saudara ya. Amin saudara. Saudara mau happy ending hidup saudara? Ya. Serahkan sama Tuhan. Ya. Ketika kita diizinkan melewati masalah ya, pergumulan situasi yang sulit hari ini saudara, tetap berjalan di dalam prinsip firman Tuhan. Amin ya. Tetap pegang kebenaran firman Tuhan, bersabar, bertekun cari Tuhan, karena Tuhan berjanji memberikan kekuatan kepada kita untuk kita ini bisa menanggung waktu kita diizinkan menghadapi masalah pergumulan ya. Pasti waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara dan saya ya. Kita nggak akan tahu apa yang disediakan Tuhan bagi kita, bagi setiap orang yang bertekun, yang bersabar dan terus mencari Tuhan ya. Tapi firman Tuhan berkata, apa yang nggak pernah timbul di dalam hati, amin ya, apa yang nggak pernah dipikirkan oleh kita, apa yang nggak pernah kita lihat, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin saudara. Sudah saya rindu kita angkat pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila mau izinkan sesuatu terjadi, mari saudara datang kepada Tuhan ya. Saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi dalam hidup saudara hari-hari ini, jemaat ya. Kami percaya ketika kita sudah belajar dari kisah Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan itu sementara mengerjakan sesuatu yang mulia bagi saudara dan saya. Amin.